Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan lanjutkan pembelajaran dengan mempelajari salah satu materi penting dalam komputasi numerik yang memiliki hubungan sangat erat dengan berbagai bidang teknik elektro, yaitu integrasi numerik. Materi ini menjadi dasar dalam berbagai proses perhitungan energi listrik, analisis sinyal, sistem kontrol, smart grid, sistem tenaga, hingga pengolahan data sensor pada sistem Internet of Things. Mahasiswa sekalian, ketika mempelajari kalkulus kita mengenal konsep integral sebagai proses penjumlahan kontinu. Integral sering diinterpretasikan sebagai luas daerah di bawah suatu kurva. Secara matematis, jika kita memiliki sebuah fungsi yang diketahui secara lengkap, maka nilai integral dapat dihitung menggunakan metode analitik. Akan tetapi dalam dunia nyata, khususnya di bidang teknik, kondisi ideal tersebut jarang ditemukan. Dalam praktik rekayasa, seorang insinyur seringkali hanya memiliki data hasil pengukuran dari sensor atau instrumen. Data tersebut biasanya berupa kumpulan titik-titik diskrit yang diperoleh pada interval waktu tertentu. Misalnya sensor daya listrik memberikan data setiap 1 menit, sensor arus memberikan data setiap 5 detik, atau sensor suhu memberikan data setiap 1 jam. Pada kondisi seperti ini, kita tidak memiliki persamaan matematis yang lengkap sehingga metode analitik tidak dapat diterapkan secara langsung. Disinilah integrasi numerik menjadi solusi. Integrasi numerik merupakan teknik untuk menghitung nilai integral berdasarkan data diskrit yang tersedia. Dengan metode ini kita tetap dapat memperkirakan luas di bawah kurva atau menghitung akumulasi suatu besaran meskipun hanya memiliki data hasil pengukuran. Dalam bidang energi listrik, integrasi numerik digunakan untuk menghitung total energi yang dikonsumsi suatu beban berdasarkan data daya terhadap waktu. Kita mengetahui bahwa energi merupakan integral dari daya terhadap waktu. Pada sistem monitoring energi modern, sensor daya akan mengirimkan data secara berkala. Data inilah yang kemudian diintegrasikan secara numerik untuk memperoleh total energi yang digunakan. Selain pada sistem energi, integrasi numerik juga memiliki peranan penting dalam analisis sinyal. Banyak sinyal dalam sistem komunikasi maupun sistem kontrol yang diperoleh melalui proses sampling. Karena data tersedia dalam bentuk diskrit, maka berbagai proses analisis memerlukan pendekatan numerik untuk memperoleh informasi yang diinginkan. Pada sistem tenaga listrik dan smart grid, integrasi numerik digunakan untuk menganalisis profil beban harian, menghitung konsumsi energi pelanggan, memonitor distribusi daya secara real-time, serta membantu pengambilan keputusan dalam pengelolaan energi. Dengan semakin berkembangnya teknologi smart grid dan Internet of Things, kemampuan melakukan integrasi numerik menjadi keterampilan yang sangat penting bagi seorang insinyur elektro. Secara konseptual, integral dapat dipahami sebagai luas daerah yang berada di bawah kurva fungsi antara batas bawah dan batas atas tertentu. Jika kita membayangkan sebuah grafik daya terhadap waktu, maka luas daerah di bawah kurva tersebut merepresentasikan energi yang telah digunakan selama periode pengamatan. Masalahnya, ketika data yang tersedia hanya berupa titik-titik hasil pengukuran, kita tidak mengetahui bentuk kurva yang sebenarnya. Oleh karena itu diperlukan pendekatan untuk memperkirakan luas daerah tersebut. Pendekatan yang paling umum dilakukan adalah membagi area menjadi sejumlah segmen kecil, kemudian menghitung luas masing-masing segmen dan menjumlahkannya. Semakin banyak segmen yang digunakan, maka bentuk aproksimasi akan semakin mendekati bentuk kurva sebenarnya. Akibatnya hasil integrasi juga akan semakin akurat. Prinsip inilah yang menjadi dasar berbagai metode integrasi numerik. Metode pertama yang akan kita pelajari adalah metode trapesium. Metode ini merupakan salah satu teknik integrasi numerik yang paling sederhana dan paling mudah dipahami. Pada metode ini, area di bawah kurva didekati menggunakan bentuk trapesium yang dibentuk oleh dua titik data yang berdekatan. Apabila terdapat dua titik pengamatan, maka kedua titik tersebut dihubungkan dengan garis lurus. Luas daerah di bawah garis lurus tersebut kemudian dihitung sebagai luas trapesium. Untuk banyak interval, luas seluruh trapesium dijumlahkan sehingga diperoleh estimasi total luas di bawah kurva. Keunggulan metode trapesium adalah kesederhanaannya. Metode ini mudah dipahami, mudah diprogram,
dan dapat diterapkan pada jumlah data berapapun. Oleh karena itu metode ini sering digunakan dalam tahap awal analisis maupun pada aplikasi yang membutuhkan proses komputasi cepat. Namun demikian, metode trapesium memiliki keterbatasan. Karena hanya menggunakan garis lurus untuk menghubungkan titik-titik data, maka akurasinya menjadi kurang baik ketika kurva memiliki bentuk yang sangat melengkung. Semakin besar kelengkungan kurva, semakin besar pula potensi error yang muncul. Untuk mengatasi keterbatasan tersebut, dikembangkan metode Simpson sepertiga. Berbeda dengan metode trapesium yang menggunakan garis lurus, metode Simpson menggunakan pendekatan parabola yang melalui 3 titik data sekaligus. Dengan pendekatan parabola, bentuk kurva dapat diikuti dengan lebih baik sehingga hasil integrasi menjadi lebih akurat. Metode Simpson dikenal memiliki tingkat akurasi yang jauh lebih tinggi dibandingkan metode trapesium. Error yang dihasilkan relatif lebih kecil sehingga metode ini sering digunakan pada perhitungan yang membutuhkan presisi tinggi. Meskipun demikian, metode Simpson memiliki syarat tertentu yang harus dipenuhi. Salah satu syarat utama adalah jumlah interval harus genap. Selain itu, implementasinya sedikit lebih kompleks dibandingkan metode trapesium. Oleh karena itu, pemilihan metode harus mempertimbangkan karakteristik data dan kebutuhan akurasi. Apabila kita membandingkan kedua metode secara visual, akan terlihat perbedaan yang cukup jelas. Pada metode trapesium, bentuk kurva direpresentasikan oleh serangkaian garis lurus sehingga menghasilkan pendekatan yang lebih kasar. Sedangkan pada metode Simpson, kurva direpresentasikan menggunakan parabola yang mengikuti bentuk asli data dengan lebih baik. Karena alasan tersebut, metode Simpson umumnya memberikan hasil yang lebih dekat terhadap nilai integral sebenarnya. Namun dalam kondisi tertentu, terutama ketika data sangat terbatas atau jumlah interval tidak memenuhi syarat, metode trapesium tetap menjadi pilihan yang praktis. Untuk memahami penerapan kedua metode tersebut, mari kita tinjau sebuah contoh sederhana. Misalkan dilakukan pengukuran daya listrik sebuah beban selama 3 jam. Hasil pengukuran menunjukkan bahwa daya meningkat secara bertahap dari 100 watt menjadi 250 watt. Jika data tersebut diplot ke dalam grafik daya terhadap waktu, maka akan terbentuk kurva yang menunjukkan peningkatan daya secara linear. Karena perubahan daya bersifat linear, baik metode trapesium maupun Simpson akan menghasilkan nilai yang sangat dekat bahkan sama dengan hasil analitik. Dalam kasus tersebut, energi listrik yang dihitung merupakan hasil integrasi daya terhadap waktu. Satuan yang diperoleh adalah watt-hour atau WH, penting bagi mahasiswa untuk memahami bahwa satuan hasil integrasi selalu merupakan hasil perkalian satuan variabel terhadap satuan intervalnya. Oleh karena itu, apabila daya dinyatakan dalam watt dan waktu dinyatakan dalam jam, maka energi akan dinyatakan dalam watt-hour. Mahasiswa sekalian, pada era digital saat ini hampir seluruh perhitungan numerik dilakukan menggunakan komputer. Salah satu bahasa pemrograman yang paling populer untuk kebutuhan komputasi ilmiah adalah Python. Python memiliki banyak pustaka yang memudahkan implementasi metode numerik secara cepat dan efisien. Untuk metode trapesium, Python menyediakan fungsi bawaan melalui library NumPy yang memungkinkan proses integrasi dilakukan hanya dengan beberapa baris kode. Fungsi tersebut sangat berguna ketika kita memiliki data hasil pengukuran dalam jumlah besar. Sementara itu, untuk metode Simpson tersedia fungsi khusus pada pustaka SciPy. Fungsi ini memungkinkan integrasi numerik dilakukan dengan akurasi yang lebih tinggi tanpa perlu menuliskan seluruh rumus secara manual. Selain melakukan perhitungan, Python juga memungkinkan kita memvisualisasikan data menggunakan Matplotlib. Dengan membuat grafik daya terhadap waktu dan memberikan arsiran pada area di bawah kurva, mahasiswa dapat memahami konsep integral secara lebih intuitif. Area yang diarsir tersebut merepresentasikan energi yang sedang dihitung. Visualisasi merupakan bagian yang sangat penting dalam analisis teknik. Seringkali kesalahan perhitungan dapat dideteksi lebih cepat melalui grafik dibandingkan hanya melihat angka-angka hasil komputasi. Untuk melihat manfaat metode Simpson secara lebih jelas, kita dapat menggunakan data yang tidak linear. Misalnya sebuah rumah tangga memiliki konsumsi daya yang berubah-ubah sepanjang waktu.
Pada jam tertentu daya meningkat karena penggunaan peralatan listrik, kemudian menurun, lalu meningkat kembali. Pada kondisi seperti ini, bentuk kurva menjadi lebih kompleks dan tidak lagi dapat direpresentasikan secara baik oleh garis lurus sederhana. Akibatnya metode trapesium dan Simpson akan menghasilkan nilai yang berbeda. Dalam banyak kasus, hasil Simpson akan lebih mendekati kondisi sebenarnya karena metode ini mampu mengikuti perubahan kurva dengan lebih baik. Oleh karena itu metode Simpson sering digunakan dalam audit energi, analisis kualitas daya, dan berbagai aplikasi teknik yang membutuhkan akurasi tinggi. Mahasiswa sekalian, setiap metode numerik pasti memiliki error. Oleh karena itu kita harus memahami faktor-faktor yang mempengaruhi akurasi hasil integrasi. Faktor pertama adalah jumlah titik data. Semakin banyak titik data yang tersedia, maka interval antar data menjadi semakin kecil dan hasil integrasi akan semakin akurat. Faktor kedua adalah ukuran interval pengambilan data. Jika interval terlalu besar, perubahan yang terjadi di antara dua titik pengamatan tidak dapat direpresentasikan dengan baik sehingga error meningkat. Faktor ketiga adalah bentuk kurva. Kurva yang memiliki perubahan tajam atau fluktuasi tinggi membutuhkan jumlah titik yang lebih banyak agar dapat diintegrasikan secara akurat. Selain faktor-faktor tersebut, kesalahan satuan juga menjadi sumber error yang sangat sering terjadi di lapangan. Banyak kesalahan perhitungan energi bukan disebabkan oleh rumus yang salah, melainkan karena penggunaan satuan yang tidak konsisten. Oleh karena itu, setiap hasil integrasi harus selalu diperiksa satuannya. Apabila kita membandingkan kedua metode secara menyeluruh, dapat disimpulkan bahwa metode trapesium unggul dalam kesederhanaan dan fleksibilitas. Metode ini cocok digunakan untuk data kasar, analisis cepat, dan tahap awal pengembangan sistem. Sebaliknya, metode Simpson unggul dalam hal akurasi. Metode ini sangat cocok digunakan ketika data relatif halus, jumlah interval memenuhi syarat, dan ketelitian menjadi prioritas utama. Dalam praktik teknik elektromodern, kedua metode tersebut tidak saling menggantikan, melainkan saling melengkapi. Seorang insinyur harus mampu menentukan metode yang paling sesuai berdasarkan karakteristik data dan tujuan analisis yang ingin dicapai. Pada kegiatan praktikum, mahasiswa akan melakukan pengukuran daya listrik dari beban nyata seperti lampu, komputer, atau peralatan laboratorium. Data yang diperoleh kemudian diolah menggunakan metode trapesium dan Simpson. Setelah itu mahasiswa diminta membuat visualisasi grafik, membandingkan hasil kedua metode, menganalisis penyebab perbedaan, dan menyusun laporan berdasarkan hasil pengamatan. Melalui kegiatan tersebut mahasiswa tidak hanya memahami teori integrasi numerik, tetapi juga memperoleh pengalaman langsung dalam menerapkan metode numerik pada permasalahan nyata yang sering dijumpai dalam dunia industri. Sebagai penutup, dapat kita simpulkan bahwa integrasi numerik merupakan salah satu teknik fundamental dalam komputasi numerik yang digunakan untuk menghitung luas di bawah kurva atau akumulasi suatu besaran berdasarkan data diskrit. Metode trapesium menawarkan kesederhanaan dan fleksibilitas, sedangkan metode Simpson menawarkan akurasi yang lebih tinggi. Dengan bantuan Python, kedua metode tersebut dapat diterapkan secara mudah untuk menyelesaikan berbagai permasalahan teknik elektro, mulai dari perhitungan energi listrik, analisis sistem tenaga, smart grid, hingga implementasi kontrol PID. Setelah mempelajari materi ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami prinsip integrasi numerik, menerapkan metode trapesium dan Simpson, mengimplementasikannya menggunakan Python, menghitung energi listrik dari data hasil pengukuran, serta melakukan analisis error secara kritis dan sistematis. Demikian materi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatian mahasiswa sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.